Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 10 September 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama Kemang Edi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Polres Lubuk Linggau melakukan press release atas kasus pengeroyokan guru dengan tersangka berinisial J dan R dapat ancaman 9 tahun penjara. Ada kasus lainnya juga, pembegalan payudara wanita di kota Lubuk Linggau sedang dalam proses penyelidikan dan penangkapan dalam waktu dekat untuk si pelaku. Berikut liputannya. Telah terjadi kasus pengeroyokan dengan dua tersangka atas nama Joyce Amanda umur 18 tahun, alamat Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, dan tersangka yang kedua atas nama Rehan Radiansyah, 14 tahun, alamat Jalan Proyek Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, atas pasal yang dilanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Kasat Reskrim AKP Robi menyampaikan, untuk saat ini kami masih dalam pengejaran atas kasus pelaku memegang payudara korban. Untuk saat ini, kami masih mendalami penyelidikan. Insya Allah dalam waktu dekat untuk si pelaku dapat kami ungkap dan dapat kami lakukan penangkapan. Dan untuk tersangka pengeroyokan guru atas nama Joyce Amanda dan Rehan Radiansyah atas ancaman 9 tahun penjara. Saat ini kita masih lakukan pengejaran, yaitu dalam kasus si pelaku memegang payudara korban. Nah, jadi untuk saat ini rekan-rekan sekalian, kami masih mendalami dan sedang melakukan penyelidikan. Insya Allah dalam waktu dekat, ya, mohon doa restu dari rekan-rekan sekalian untuk si pelaku dapat kami ungkap dan dapat kami lakukan penangkapan terhadap pelaku. Demikian, jadi anggota masih berjibaku di lapangan. Mohon izin. Kalau untuk plat nomornya, plat motor ini katanya sudah diketahui. Plat motor masih lidik. Namun kita sudah mengantongi insya Allah, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, maka tadi saya sampaikan, mohon doanya rekan-rekan sekalian, dalam waktu dekat sudah bisa kita deteksi dan insya Allah kita dapat lakukan penangkapan dan pengungkapan terhadap si pelaku. Dan Joyce yang korban pelecehan seksual. Oh, yang lain ini kan. Mana sangkanya ini? Pengeroyokan yang begitu. Tersangka pengeroyokan Joyce menyampaikan, pada saat di rumah korban, Rehan dijanjikan uang sebesar Rp400.000. Setelah sampai di rumah korban, Rehan ini dipaksa oleh korban untuk oral seks. Karena tidak sepakat dengan orderan, akhirnya korban ditumbuk dengan gelas kaca mengenai kepalanya dan terus menusuk kepalanya menggunakan pisau. Pada saat ini, saya dicekik dan Rehan membantu saya dan menusuk korban kembali. Kembali Rehan meneruskan, pada saat itu, saya dapat info dari teman berinisial A. Dia bilang ada info uang. Dengan bermain dengan wanita tua, sampai saya di lokasi tersebut ternyata aki-aki alias banci. Itu nanti Rehan dipaksa, Pak? Oral ya? Untuk oral seks? Iya, Pak. Untuk oral seks? Iya, Pak. Rehan? Karena tidak sepakat, akhirnya awalnya siapa lo? Kau lempar dengan gelas, betul? Iya, Joyce? aku ambil gelas beling, Pak. Palanya, Pak. Kepala, terus Iya. dia melawan. Iya, Pak. Habis itu kau tujam. Iya, 7 palanya, Pak. Ya, karena kau dicekek, kau kalah, jatuh pisau kau, Rehan belok meja. Iya, Pak. Cek itu ya? Iya, Pak. Joyce sendiri cuma menemani untuk ngantar si Rehan atau memang Iya, memang untuk kau berdua? ngantar dia ke sana. Kau nunggu tapi ya di ruang tamu kan? Iya, Pak. Masuk ke dalam rumah kan? Iya, Pak. Benar keterangannya ya, Joyce ya? Iya, Pak. Iya. Ada lagi? Rekan-rekan? Rencananya lagi duit itu buat apa? Dia sudah berapa kali dan menerima orderan yang sejenis ini? Nah, dasarnya duit itu untuk bagi dua aja. Itu dipakai apa gitu? Pengakuannya baru kali Itu ini. dipakai belanja tuh. Untuk bagi belanja. Belanja beli rokok kan. Masih sekolah ada kan? Ya. Kalau Rehan masih sekarang. Sekolah, SMA. Iya. Rehan, kau Kalau Rehan bisa sampai- menerima orderan itu ngapa Rehan? Dapat dari kawan. Apa Rehan? Dapat dari kawan. Apa Rehan? Coba Rehan. Dapat dari kawan. Ya maksudnya ngapa
kenapa diterima kayak itu? Memang sebelumnya sudah pernah. Belum. Coba-coba ya. Coba-coba ya maksudnya. Kenapa diterima maksudnya? Coba-coba. Selamat. Coba. Coba-coba. Tertariknya ngapa bisa nerima itu? Oh ditawarin bukan bisa ke rumah itu. Yo, baca jadi di situ. Tertarik maksudnya ditawari bagaimana caranya coba? Coba dijelaskan. Ada lakaan, ada lakaan duit. Siapa yang ngomong tuh? Main sama siapa? Pertama. Asep. Bermain sama wanita tua ya? Yo. Awalnya ya, Yo. sampai sana terjebak, datang yo. Panci, benar? Iya benar. Jadi kau awalnya tertarik dengan wanita tuanya atau dengan duitnya? Wanita ya pak, duitnya, Wanita sama tua dengan duitnya. duitnya. Nak main dengan Dua-duanya. wanita tua dapat duit. Ya, wanita bersama duitnya. Habis itu Sampai di sana Panci. Habis itu Jebak. guys. Ival Walbarodi Silampari TV melaporkan. Polres Lubuk Linggau melakukan press release atas kasus curas dengan tersangka atas nama Rian Pranata alias Yan Blando. Tersangka sudah melakukan maling sepeda motor di 5 lokasi yang berbeda. Polres Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan press release atas kasus curas dan pengeroyokan Jumat 1 September 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan tersangka Rian Pranata alias Yan Blando, umur 29 tahun, alamat Desa Simpang Bliti, Kecamatan Binduring, Kabupaten Rejang Lebong. Polisi menangkap pelaku Yan Blando pada Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yan Blando ditangkap saat sedang berada di salah satu rumah kerabatnya di Jalan Lingkar Utara, Arang Siringagung, Kelurahan Moneng Sepati, Kota Lubuk Linggau. Pelaku telah melakukan curanmor di 5 TKP. Atas perbuatannya tersebut tersangka dijerat melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Polres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres Lubuk Linggau Kompol Asep Supriyadi menyampaikan, untuk kasus yang menonjol saat ini ialah kasus curas atau tersangka yang bernama Yan Blando. Atas kerugian 5 unit motor, yakni 3 unit Honda Beat, 1 unit CBR, dan 1 unit motor merek Street. Dan untuk modusnya menggunakan kunci T. Ya, yang menonjol yaitu kasus curas ya. Ini kasus curas. Ini tersangkanya atas nama Rian Pranata alias Yan Blando. Yan, angkat tangan dulu ya. Nah ini ya. Ini dasar LP-nya sudah jelas di sini ya. Terus ada 5 LP. Ya. Terus untuk tersangkanya Rian Pranata alias Yan, usianya 29 tahun ya. Terus kerugiannya 1 unit motor Honda Beat Sporty, 1 unit motor CBR, 1 unit motor merek Honda Street warna hitam, 1 unit motor Honda Beat nomor polisi 6095, 1 unit motor Honda Beat nomor polisi 2220 AE. Jadi ada 5 kendaraan, modusnya sama, menggunakan kunci T. Ya, ada yang lain? Tersangka pencurian motor, Rian Pranata alias Yan Blando mengaku untuk hasil pencurian motor rata-rata depan ruko. Untuk melancarkan aksi menggunakan kunci T, dirinya mengaku hanya menghabiskan waktu 2 detik saja. Hasil curian ini digunakan sebagai untuk nafkah dan bermain judi online. Kontrakan ada? Ya ada Pak. Depan ruko ya rata-rata ya? Pak. Rata-rata depan ruko. Rata-rata di depan ruko. Permainannya rata-rata depan ruko. Modusnya menggunakan kunci T ya. Waktu selama titik dan Biasa makan waktu berapa lama? Nah, berapa lama kau tuh makan waktu untuk ngaman ke motor itu? 20 detik dapat ya? 20 detik? Hitungan detik. Berarti 1 detik, 2 detik, 3 detik? 2 detik Pak. 2 detik, luar biasa sekali. Belajar dari mana ya? Belajar dari mana kau ya?
Kita lihat YouTube, Pak. Oh, lihat belajar dari YouTube. Oh, Jadi kita lihat YouTube yang bikin kuncinya itu dari YouTube juga kita lihat. Oh, bikin kuncinya belajar dari YouTube. Iya, Pak. Bukanya juga belajar dari YouTube. Iya, Pak. Berarti buat kunci dewek ya kunci tenyo. Enggak, kita beli kunci dulu, Pak. Kita coba-coba dulu. Sudah pas dengan kuncinya, sudah kita coba. Sejak kapan Yan masuk Linggau Yan? Yang sejak kapan masuk Linggau? Operasi di Linggau dia dari kapan? 2022 sampai sekarang. Mutasi ke Linggau. Mutasi ke Linggau 1 kapan? tahun, Pak. 3 tahun. 1 tahun. Oh, sudah 3 tahun mutasi Linggau. Hasil Ya. curian apa ya? Pernah terbuang juga ya? Ah, belum, Pak. Hasil curian digunakan untuk apa? Hasilnya untuk apa ya? Hasil maling tadi. Hasilnya sebagian kita kasih untuk beli nafkah dan juga kita untuk judi, Pak. Untuk judi. Ya. Ifalwal Barodi, Silampari TV melaporkan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras terpantau merangkak naik. Seperti di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga beras naik dampak kemarau panjang, banyak petani gagal panen. Beberapa kebutuhan pokok masyarakat mulai mengalami kenaikan harga beberapa bulan ini. Salah satunya, harga beras yang merangkak naik sejak bulan kemarin lalu dan terus meningkat saat ini. Dampak kemarau panjang yang melanda Sumatera Selatan mengakibatkan harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan cukup tinggi. Di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga beras medium dan premium terpantau naik antara 2.000 hingga 2.500 per kilogramnya dan sudah berlangsung sejak sebulan berakhir. Owner toko Apiau menyampaikan, untuk harga beras jenis selincah, JM, dan jenis ikan nemo Rp270.000 per 20 kilogramnya. Kemungkinan akan datang mengalami kenaikan harga lagi. Untuk saat ini, harga beras tidak stabil, mulai dari bulan Juni hingga saat ini, di mana sebelumnya harga beras jenis medium dijual mulai dari Rp240.000 per 20 kg, kini merangkak naik menjadi Rp270 per 20 kg. Dulu kalau yang selincah JM, Nemo, ikan Nemo. Cuman itulah kalau harga baru mungkin lebih lagi naik terus berarti. Iya, masih naik lagi. Tidak mantap harganya. Mulai kapan, Bu? Naik terus. Lah dari bulan kemarin. Kemarin. Bulan kemarin bulan 8, dari bulan 7 itu lah mulai naik dikit akhirnya bertambah naiknya tambah naiknya banyak. Tuh, dari berapa sebelumnya, Bu? Oh, itu dari macam-macam, ada yang dari 24 sampai terus 25, 25. Nah, sekarang ini mentoknya berapa, Bu? 27 hari ini kami jual ya? masing. Dari kilo berapa ya? Dari 3 hari 4 hari kemarin sudah. 27 ya. Yo. Itu naik beras itu berapa persen ya kira-kira? Oh, tidak tahu abang kaget akan datang kita tidak tahu. Kalau beras kita minta berapa ada barangnya. Yang paling murah itu berapa, Bu? Beras kita? Ya beras kilonya. pecah. Berapa, Bu? Beras pecah tuh pemancar, manggis 240 sekarang. 240 ya. 12.000 jatuhnya kalau hitungan per kilonya. Kalau sekampilnya kan ini 240 dia tuh. Berarti yang paling murah 12.000 per kilonya, Bu ya. Yo, yang paling murah. Yang paling mahal. Cuman kalau warung kan ini eceran mungkin dia 14, 13 paling murah itulah. Oke, Bu. Untuk alasan naik itu ngapalah, Bu ya? Alasan naik lah musim kemarau sekarang nih kan. Banyak gagal panen. Saya minta turun harganya. Biar masyarakat tidak merutu. Iya. Untuk beras paling mahal tadi apa, Bu, namanya, Bu? Yang paling mahal tuh BJ. Berapa, Bu? 300 berapa BJ tuh? 305.000 BJ. Per 20. Per 20 kilo itu memang mahalnya itu dari harga beras 24 dia 25. 25 dia 26. 27 sekarang lah 300 lebih. Beras yang BJ itu. Kembali dirinya menyampaikan harapan kedepannya semoga harga beras saat ini bisa turun dan stabil seperti biasanya. Ifalwal Barodi, Silampari TV melaporkan. Puluhan aliansi pemuda Silampari Bersatu Kota Lubuk Linggau menggelar demo aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Selesai demo kejian di Kota Lubuk Linggau diberi ke sepasang tikus berwarna putih.
Seperti inilah puluhan aliansi pemuda Silampari bersatu melakukan aksi damai yang berlokasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dalam rangka menyuarakan beberapa aspirasinya. Masa ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau mengendarai 1 unit mobil terbuka, 10 kendaraan motor roda 2, dan memberikan sepasang tikus berwarna putih. Koordinator aksi dan lapangan memberikan 4 klarifikasi berupa 4 tuntutan, yakni yang pertama, mempertanyakan dasar pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau menerima hibah dalam bentuk bangunan dari pemerintahan setiap tahun secara berturut-turut. Yang kedua, meminta penjelasan terkait adanya dugaan koordinasi antara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dengan OPD di lingkup Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga, mempertanyakan kendala sehingga sejauh ini banyak sekali kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau banyak yang mangkrak. Yang terakhir, ada apa dengan Kejaksaan dan pemerintahan Kota Lubuk Linggau sehingga 10 tahun terakhir ini tidak ada satupun kasus yang naik ke tahap penyidikan dan ditetapkan tersangka. Koordinator lapangan Rona Almada menyampaikan, pada hari ini kami melakukan aksi pada Kejari Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini atas kekecewaan kami kepada Kejari Kota Lubuk Linggau, yang mana dalam 10 terakhir ini tidak adanya penyidikan menjadi tersangka. Di sini kami berharap Kejari Kota Lubuk Linggau untuk melakukan penyidikan atas kasus yang dilaporkan. Dengan kekecewaan kami terhadap Kejari, kami memberikan sepasang tikus putih. Kami itu melakukan aksi kepada Kejari Kota Lubuk Linggau dalam hal ini atas kekecewaan kami terhadap Kejari Kota Lubuk Linggau yang mana dalam 10 tahun terakhir ini tidak adanya pemerintah Kota Lubuk Linggau dan dalam penyelidikannya dan sampai tidak adanya penetapan tersangka. Dan hal inilah kami menuntut untuk Kejari Kota Lubuk Linggau untuk melakukan penyelidikan atas laporan-laporan rekan-rekan terhadap pemerintah Kota Lubuk Linggau. Di sini kami harap Kejari Kota Lubuk Linggau untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan ini. Karena kekecewaan kami ini, kami memberikan sebuah hadiah kenang-kenangan untuk Kejari Kota Lubuk Linggau, yaitu berupa tikus putih. Berarti tikus putih ini adalah suci, yang bersih. Keinginan kami, Kejari Kota Lubuk Linggau ini bersih di dalam hal ini, independen. Jangan adanya tebang. Iva Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.